Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-13 23 ya para ikhwan. Berarti para ikhwan nih dengerin nih. Artinya bahwa tadi malam adalah malam ganjil yang menurut hadis bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam yang ganjil. Nah, mudah-mudahan kalau memang tadi malam turun, ibadah kita semuanya yang di masjid maupun yang di rumah ya mendapat pahala ya lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian, giliran saya pada pagi hari ini adalah tentang pahala zakat. Nah, adapun di sini yang akan saya sampaikan adalah pahala zakat secara umum atau juga lebih khusus adalah tentang zakat fitrah. Umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Menunaikan zakat fitrah dapat dilaksanakan saat terbit fajar pada Idul Fitri atau ketika masuk bulan Ramadan. Zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang menjumpai bulan Ramadan. Pembayaran zakat fitrah diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat, yaitu kaum fakir dan miskin. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar berbahagia di hari Idul Fitri. Tak hanya membuat kaum fakir dan miskin berbahagia, namun zakat fitrah juga memberikan berbagai manfaat dan pahala bagi yang menunaikannya. Apa saja manfaat dan pahalanya? Sebagai berikut. Seseorang akan mendapatkan pahala tersebut jika menunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membayar zakat fitrah maka dia mendapat 10 perkara kebaikan, yaitu 1. Tubuhnya suci dari segala macam dosa. 2. Dibebaskan dari siksa api neraka. 3. Puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Dipastikan masuk surga. Amin. 5. Dibangkitkan dari kubur dengan aman dan selamat. 6. Diterima segala amal baiknya selama tahun ini. 7. Akan memperoleh syafaat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. 8. Melintas jembatan Shiratal Mustaqim layaknya kilat. 9. Mizan atau timbangannya dimenangkan dengan amal-amal bagusnya. 10. Allah Subhanahu wa taala menghapus namanya dari buku catatan golongan orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Tak hanya pahala itu akan didapat oleh orang yang melaksanakan zakat,
akan mendapat kebaikan sebagai berikut. Akan mendapat pahala, akan mendapat hikmah, akan memperoleh kebaikan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan keislamannya. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam, maka kalau menunaikan berarti rukun Islam yang ketiga sudah sempurna dikerjakan. Kemudian yang kedua, menunjukkan keimanannya. Harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia. Jika seseorang menunaikan zakat, akan menunjukkan benarnya iman muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Zakat disebut juga sedekah dan berasal dari kata sidik yang berarti benar atau jujur. Yang ketiga, menyempurnakan keimanan. Kalau yang tadi nomor 1 menyempurnakan keislaman, yang nomor 3 ini menyempurnakan keimanan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang jika di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk mencintai saudaranya sama umat muslim yaitu dengan meringankan kesusahannya. Maka pemberi zakat itu merupakan tanda kesempurnaan iman karena telah membantu saudaranya. 4. Menjadi sebab untuk masuk surga. Dengan menunaikan zakat maka jaminannya adalah surga. Setiap orang tentu saja menginginkan masuk surga. Hal tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Para ikhwan bisa membayangkan. Dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Kemudian ada seseorang badui berdiri lantas bertanya, kepada siapa kamar tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagi orang yang berkata baik, memberi makan, diantaranya ada lewat zakat, rajin berpuasa, sholat karena Allah di malam hari, di saat manusia sedang terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hasan. Yang kelima, menjadikan umat Islam seperti keluarga besar. Dengan berzakat berarti orang kaya menolong orang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesusahan. Sehingga hal tersebut akan membuat setiap orang merasa satu saudara. Berjamaah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah pada orang lain sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Al-Qasas ayat 77. Keenam, mendapat cinta dari orang miskin. Orang miskin terkadang menjadi marah ketika orang kaya hidup mewah. Hal tersebut dapat memicu kemarahan pada hati orang miskin. Jika hal tersebut terjadi, maka berdermalah agar meredam kemarahan orang lain. Dengan berderma, maka orang lain akan berkata, saudara-saudara kami ini mengetahui bahwa kami berada dalam kesusahan. Sehingga akan memunculkan rasa cinta dari orang kepada orang kaya yang berderma. 7. Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Dengan melaksanakan zakat, maka akan memenuhi kebutuhan hidup orang miskin. Sehingga hal tersebut dapat mencegah mereka untuk berbuat sesuatu yang mencela seperti mencuri, merampas harta orang kaya, atau berbuat jahat kepada mereka.
8. Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, artinya setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapat keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. 9. Lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Seseorang tidak akan menunaikan zakat sampai dirinya mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Seseorang yang menunaikan zakat pasti mengetahui nisab zakat dan orang yang berhak menerimanya, serta hal-hal lain yang harus diketahuinya yang berhubungan dengan hukum zakat. 10. Menambah harta. Orang akan membukakan pintu rezeki dari harta yang dizakati seseorang. Hal tersebut sebagaimana dalam hadis, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. 11. Akan turun banyak kebaikan. Dengan menunaikan zakat maka akan turun kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Ini para ikhwan nih. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan zakat akan meredamkan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Artinya, sedekah itu dapat menanamkan murka Allah, dapat meredamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. 13. Melatih, mendidik kesadaran bahwa di dalam harta kita itu ada bagian dari orang miskin. Oleh karena itu, dengan melaksanakan zakat, melatih diri kita untuk menyadari bahwa di dalam harta kita itu ada milik orang lain, sehingga kita menjadi gemar bersedekah, berderma, terhindar dari sifat kikir, egois, hanya mementingkan diri sendiri. 14. Akan diampuni dosanya. Seseorang yang menunaikan zakat maka akan diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Demikianlah para ikhwan sekalian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.